Di dalam sebuah bangunan yang berdiri sunyi di tengah pekatnya kegelapan malam, Ketua Sekte Taiyi, Jin Taesan, dan Kang Chae-seok sedang berkumpul sembari menikmati minuman bersama. Di tengah suasana tersebut, Jin Taesan menyadari bahwa tubuh Kang Chae-seok terus gemetaran. Ia pun segera menanyakan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Mendengar pertanyaan itu, Kang Chae-seok langsung mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Emosi yang selama ini tertahan akhirnya tak lagi mampu ia bendung. Dengan suara bergetar, ia berteriak sambil menangis sesenggukan. Menurutnya, mereka seharusnya merasa malu ketika melihat Jin So-won, yang bahkan belum genap berusia 20 tahun, telah melakukan begitu banyak hal demi sekte Taiyi. Sementara itu, mereka sendiri merasa seolah tidak melakukan apa-apa. Setelah mengucapkan hal tersebut, Kang Chae-seok menundukkan kepalanya di atas meja sembari terus menangis. Jin Taesan hanya bisa berusaha menenangkannya. Ia mengatakan bahwa mereka semua juga mengetahui hal tersebut, lalu meminta Kang Chae-seok untuk berhenti menangis. Ketua sekte yang sejak tadi hanya terdiam akhirnya ikut menundukkan kepalanya. Dengan suara penuh penyesalan, ia mengakui bahwa dirinya juga merasa sangat malu. Namun Jin Taesan langsung memotong ucapannya. Ia mempertanyakan mengapa ketua sekte sampai berkata seperti itu. Bukankah mereka semua tahu seberapa besar usaha yang selama ini telah dicurahkan oleh ketua sekte demi sekte Taiyi? Ingatan mengenai semua usaha itu pun kembali terlintas dalam benaknya. Setiap malam di aula latihan khusus, ketua sekte terus mengasah teknik pedang laser heaven demi memajukan ilmu bela diri sekte Taiyi. Sambil menggenggam cangkir minumannya, ketua sekte Taiyi hanya bisa terdiam. Tatapannya tertuju pada pantulan dirinya sendiri yang terlihat samar di genangan air. Jin Taesan kemudian kembali berusaha menenangkan mereka. Menurutnya, tidak ada alasan bagi siapapun untuk merasa malu ataupun bersalah karena mereka semua telah memberikan kontribusi dengan cara masing-masing. Namun, Kang Chae-seok yang masih dikuasai oleh emosinya langsung menyambar ucapan tersebut. Ia membentak Jin Taesan dan mempertanyakan apa sebenarnya yang telah dilakukan pria itu hingga bisa berbicara dengan penuh kebanggaan seperti itu. Jin Taesan hanya menatapnya tajam sembari menyunggingkan senyum tipis. Dengan nada yang syarat kebanggaan, ia mengangkat cangkirnya dan menegaskan bahwa dirinya adalah ayah Jin So-won. Mendengar ucapan tersebut, Kang Chae-seok langsung melongo. Matanya membelalak lebar karena sama sekali tidak menyangka akan mendapatkan jawaban seperti itu. Bukannya mereda, emosi Kang Chae-seok justru semakin berkobar. Ia membentak Jin Taesan dan menanyakan apakah pria itu sedang mencoba macam-macam dengannya. Jin Taesan kemudian melanjutkan ucapannya. Menurutnya, kalau memang begitu, Kang Chae-seok seharusnya juga membesarkan seorang anak. Ketua sekte Taiyi hanya bisa terdiam sembari tetap menggenggam cangkir minumannya. Beberapa saat kemudian, ia perlahan mengangkat pandangannya. Dengan ketenangan yang menyimpan sebuah keputusan besar, ia kemudian mengusulkan agar mereka menjadikan Jin So-won sebagai murid utama. Mendengar usulan tersebut, Jin Taesan dan Kang Chae-seok langsung melotot kaget. Tenggorokan mereka bahkan terasa tercekat, seolah tak mampu mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Jin So-won akan diberikan posisi sebagai murid utama. Posisi tersebut merupakan tingkatan murid tertinggi dalam sebuah sekte. Bisa dikatakan, murid utama adalah ketua dari seluruh murid yang nantinya akan memimpin dan menjadi panutan bagi murid-murid lainnya. Kang Chae-seok yang sebelumnya masih dikuasai amarah seketika berdiri dengan penuh antusias. Menurutnya, itu adalah sebuah gagasan yang sangat bagus. Terlebih lagi apabila Jin So-won menjadi murid utama, ia juga akan memperoleh bonus berupa jalur penerimaan khusus untuk memasuki Akademi Murim. Namun, Jin Taesan langsung menegaskan dengan nada serius bahwa persoalan mengenai posisi murid utama bukanlah sesuatu yang dapat diputuskan begitu saja. Mereka harus mempertimbangkannya dengan lebih matang dan mendalam. Melihat keraguan yang tergambar jelas di wajah Jin Taesan, ketua sekte Taiyi perlahan mengarahkan pandangannya kepadanya. Ia kemudian bertanya apa sebenarnya yang membuat pria itu merasa begitu khawatir. Jin Taesan tetap menatap cangkir yang berada di tangannya sebelum akhirnya angkat bicara. Ia mengingatkan bahwa Serikat Dagang Geryeong menginginkan posisi murid utama diberikan kepada putra mereka, Cheolyong. Karena itu, apabila Cheolyong sampai gagal mendapatkan posisi tersebut, mereka pasti akan menyimpan dendam terhadap sekte Taiyi.
Bayangan penguasa Serikat Dagang Geryeong dan Cheolyong pun seketika terlintas, seakan memperlihatkan bahwa keputusan tersebut memang dapat membawa persoalan yang jauh lebih besar bagi sekte. Mendengar hal itu, Kang Chae-seok kembali terbakar emosi. Ia membentak Jin Tae-san dan mempertanyakan apakah pria itu benar-benar tidak setuju dengan usulan tersebut, hanya karena takut kepada serikat dagang tersebut. Jin Tae-san kemudian menatapnya dengan sorot mata yang tajam dan berat. Ia tidak menjawab dengan luapan emosi, melainkan mengajukan sebuah pertanyaan yang jauh lebih realistis. Jika mereka tidak menuruti keinginan Serikat Dagang Geryeong, lalu dukungan dana untuk sekte Tayi tiba-tiba dihentikan, kira-kira apa yang akan terjadi pada mereka? Mendengar skenario terburuk tersebut, Kang Chae-seok seketika terdiam. Tubuhnya menegang, sementara keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Jin Tae-san kemudian melanjutkan dengan nada dingin dan penuh penekanan. Ia menegaskan bahwa ketika seseorang dihadapkan pada kelaparan, kesetiaan dan rasa memiliki pada akhirnya tidak akan berarti apa-apa lagi. Kekhawatirannya semakin jelas. Jika sekte Tayi segera harus menyediakan makanan sendiri, sebagian besar murid bahkan mungkin tidak akan mampu makan dengan layak meskipun hanya sekali dalam sehari. Lalu bagaimana mereka bisa menyediakan makanan bagi seluruh murid apabila bantuan dana dari Serikat Dagang Geryeong dihentikan? Kang Chae-seok sebenarnya masih ingin menyanggah. Ia bahkan sempat hendak membuka mulut untuk berbicara. Namun sebelum sepatah kata pun keluar, tiba-tiba Jin Tae-san menghantamkan gelas tehnya ke atas meja dengan keras. Kemudian, melihat pertengkaran di antara mereka, ketua sekte Tayi akhirnya berdiri dari tempat duduknya. Ia menatap keduanya dan berkata dengan nada santai, tetapi tegas, bahwa jika memang itu satu-satunya alasan yang membuat mereka ragu, maka tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan. Seketika, aura kuat memancar dari tubuh ketua sekte Tayi. Ia menepuk meja dengan tegas dan menegaskan bahwa keputusannya tetap tidak akan berubah. Melihat ketegasan tersebut, Jin Tae-san langsung terbelalak kaget. Dengan penuh keraguan, ia memanggil nama sang ketua sekte. Sambil memandangi bayangan dirinya yang terpantul di dalam cangkir, ketua sekte Tayi kemudian mengingatkan mereka tentang apa yang telah dilakukan Jin So-won. Ketika menghadapi pedang Great Hero Namgungsan, Jin So-won bahkan telah mempertaruhkan tangannya demi kebanggaan anak-anak dan harga diri sekte Tayi. Ketua sekte Tayi lalu menatap telapak tangannya sendiri. Menurutnya, bagi seorang seniman bela diri, tangan adalah sesuatu yang nilainya tidak berbeda dengan nyawa. Ia kemudian mengangkat pandangannya dengan sorot mata tajam dan menegaskan bahwa jika anak seperti Jin So-won saja tidak pantas menjadi murid utama yang kelak memimpin sekte Tayi, lalu siapa lagi yang pantas memimpin sekte ini? Kang Chae-seok hanya bisa memandang dengan wajah serius. Sementara itu, Jin Tae-san yang duduk di sebelahnya mulai menundukkan kepala sembari merenungkan setiap ucapan sang ketua sekte. Malam yang semakin larut dengan bulan yang bersinar terang di langit, seolah turut mengiringi perkataan ketua sekte Tayi. Dengan santai, ia mengatakan bahwa jika masalahnya hanya berkaitan dengan uang, mereka pasti masih bisa menemukan cara lain untuk mengatasinya. Mendengar hal tersebut, Kang Chae-seok langsung terkejut setengah mati. Dengan tatapan mantap dan penuh keyakinan, ketua sekte Tayi kemudian mengatakan bahwa ia akan memanfaatkan ilmu bela diri yang selama ini dikuasainya untuk bekerja sebagai seorang pengawal. Mendengar ide nekat tersebut, Jin Tae-san langsung melotot dengan wajah cemas dan terkejut bukan main. Sebaliknya, Kang Chae-seok justru terlihat kegirangan sembari mengepalkan tangannya erat-erat. Menurut Kang Chae-seok itu justru merupakan ide yang sangat bagus. Bahkan dengan penuh semangat, Kang Chae-seok mengatakan bahwa ia juga ingin ikut. Ia kemudian mengusulkan agar mereka mengumpulkan seluruh pemimpin aula untuk membuka sebuah agensi pengawal. Ketua sekte Tayi langsung tertawa puas, seolah sudah dapat membayangkan bahwa usulan tersebut pasti akan disetujui. Sementara itu, Jin Tae-san hanya bisa terdiam pasrah melihat tingkah kedua orang tersebut. Pada akhirnya, Jin Tae-san hanya tersenyum tipis dan menghela napas pelan sebelum akhirnya mengiyakan ucapan mereka. Mereka bertiga kemudian saling menabrakkan cangkir hingga air di dalamnya terciprat ke berbagai arah. Jin Tae-san menegaskan bahwa dialah yang akan mengelola uang hasil pekerjaan tersebut. Setelah itu, ia meminta mereka berdua untuk bersiap-siap.
Keesokan harinya, suasana di area sekte Taiyi mendadak berubah menjadi tegang dan penuh ketidakbersahabatan. Ketua Serikat Dagang Geryong, seorang pria berwajah garang dengan kumis tebal, terlihat berteriak dengan raut muka yang dipenuhi amarah. Ia mempertanyakan apakah pihak sekte Taiyi berniat bertindak seenaknya sendiri. Ketua Serikat Dagang Geryong terus memaki sembari menegaskan bahwa posisi murid utama adalah milik Cheolyong. Ia bahkan terus mencecar mereka, mempertanyakan apakah mereka menganggap Serikat Dagang Geryong hanya sebagai sebuah lelucon. Ia juga mempertanyakan apakah begini cara mereka membalas seluruh dukungan yang selama ini telah diberikan kepada sekte Taiyi. Melihat keributan yang semakin memanas di halaman, Jin Soun terlihat kebingungan. Ia kemudian bertanya apa sebenarnya yang sedang terjadi dan mengapa tempat tersebut begitu ribut. Hong yang mendengar pertanyaan itu langsung menoleh. Begitu melihat kakak senior Jin Soun datang mendekat, ia pun segera menyapanya. Di tengah keributan tersebut, ketua sekte Taiyi tetap berdiri dengan tenang. Ia menatap ketua Serikat Dagang Geryong dan mengingatkan bahwa pria itu sepertinya telah salah memahami keadaan. Sebab, memilih murid utama merupakan hak eksklusif yang sepenuhnya berada di tangan sekte. Jin Soun yang berdiri di samping Hong hanya bisa menggaruk pipinya sembari bergumam kebingungan ketika mendengar sebutan murid utama. Gelar murid utama sendiri merupakan posisi yang paling diakui dan paling menonjol di antara seluruh murid sekte. Bahkan, kedudukannya dianggap setara dengan ketua sekte di mata para murid. Alasan Serikat Dagang Geryong begitu terobsesi dengan posisi tersebut adalah karena murid utama akan menerima poin bonus dalam ujian penerimaan khusus Akademi Murim. Hak istimewa itu sendiri diberikan kepada anggota 108 PIX. Karena posisi murid utama biasanya diberikan kepada murid yang kelak akan memimpin sekte, seluruh murid, termasuk Jin Soun sendiri, pasti berpikir bahwa Hong sebagai putri ketua sekte akan menjadi orang yang mengisi posisi tersebut di sekte Taiyi. Namun di kehidupan Jin Soun sebelumnya, gara-gara masalah dukungan dana sialan itu, justru Ge Cheolyong yang terpilih menjadi murid utama sekte Taiyi. Ketua Serikat Dagang Geryong kemudian mempertanyakan murid mana yang menurut mereka layak menduduki posisi tersebut selain Cheolyong. Melihat pemandangan di hadapannya, Jin Soun hanya bisa terkekeh dalam hati saat melihat orang tua itu mulai panik. Apalagi, sejak awal, ia memang sudah berniat menjadikan Hong sebagai murid utama di kehidupannya kali ini. Jin Soun yang berdiri di dekat Hong sendiri sebenarnya masih belum mengetahui dengan pasti apa yang sedang terjadi. Namun, menurutnya, ini berarti ketua sekte telah berubah pikiran. Karena itu, ia langsung berbisik dan mengucapkan selamat atas terpilihnya Hong sebagai murid utama. Hong menoleh dengan wajah bingung dan heran. Ia kemudian menanyakan maksud dari ucapan Jin Soun barusan. Hong lalu menjelaskan bahwa ketua sekte justru mengatakan posisi murid utama tersebut diberikan kepadanya, yaitu kepada kakak senior Jin Soun. Mendengar penjelasan tersebut, Jin Soun langsung terdiam. Ia mencoba mencerna informasi yang baru saja didengarnya. Hong kemudian melanjutkan bahwa itulah alasan pemimpin Serikat Dagang Geryong sampai marah-marah seperti itu. Jin Soun seketika mengalami syok berat, matanya langsung melotot lebar, sementara keringat dingin mulai menetes di wajahnya. Ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Saat mengingat kembali berbagai kejadian yang telah ia lalui di kehidupan kali ini, Jin Soun akhirnya menyadari semua hal yang selama ini telah ia lakukan demi sekte Taiyi. Ia langsung memegangi kepalanya sembari berteriak histeris setelah menyadari bahwa justru dirinya yang sekarang menjadi kandidat kuat untuk menduduki posisi murid utama. Di tengah lapangan, pemimpin Serikat Dagang Geryong yang emosinya semakin memuncak langsung menunjuk-nunjuk mereka sembari menantang dengan suara lantang. Dengan wajah merah padam dan tatapan yang dipenuhi amarah, Ketua Serikat Dagang Geryong berteriak bahwa sekte Taiyi harus membayar mahal atas tindakan mereka. Ia bahkan menuduh mereka telah berani menghina Ge Yeon-sok, lalu menyebut sekte Taiyi hanya sebagai sekumpulan pengemis yang sok menyebut diri mereka sebagai sebuah sekte. Tepat setelah mendengar penghinaan tersebut, Jin Soun langsung menatap tajam ke arah pemimpin Serikat Dagang Geryong dengan penuh kekesalan. Pemimpin Serikat Dagang Geryong pun semakin mengamuk. Ia berteriak lantang bahwa mulai hari itu, dirinya akan memutus seluruh bentuk dukungan dana untuk sekte Taiyi. Jin Soun hanya bisa menghela napas panjang.
Ia menggerutu karena ancaman mengenai dana itu kembali dilontarkan lagi dan lagi. Ancaman yang sama terus diulang hingga membuat telinganya muak mendengarnya. Mendengar hal tersebut, mata Gyeon Sok mendadak melotot penuh amarah. Ia mengumpat karena bocah brengsek di hadapannya ini sepertinya benar-benar akan membuatnya bertindak serius kali ini. Dengan nada berapi-api sembari menunjuk Jin So-won, Gyeon Sok kemudian meminta seluruh anggota sekte Tayi untuk mendengarkan baik-baik. Menurutnya, seluruh permasalahan ini terjadi gara-gara sikap arogan yang ditunjukkan oleh Jin So-won. Dengan wajah serius dan ketegangan yang semakin memuncak, ia menegaskan nama besar organisasi mereka, Serikat Dagang Jeryong, yang siap mengambil tindakan tegas. Ia pun berteriak di hadapan semua orang bahwa mereka resmi menghentikan segala bentuk dukungan kepada sekte Tayi. Jin So-won tetap berdiri dengan tenang sembari menatap pemimpin Serikat Dagang Jeryong yang masih menunjuk-nunjuk dirinya. Lalu, dengan santai, Jin So-won bertanya apa lagi yang sedang ditunggu pria itu. Dengan ekspresi datar dan alis terangkat, Jin So-won menyuruh ketua Serikat Dagang Jeryong untuk segera pergi jika memang urusannya sudah selesai. Mata Gyeon Sok langsung melotot lebar. Ia benar-benar tidak percaya mendengar respon santai yang sama sekali tidak sesuai dengan harapannya. Jin So-won kemudian menyeringai tipis dan menyindir, apakah Gyeon Sok sempat berpikir bahwa dirinya akan bersujud dan memohon maaf. Jin So-won lalu teringat kembali pada saat Gyeon Sok pernah menarik kerah bajunya. Saat itu, ia sudah menegaskan bahwa dirinya akan bertanggung jawab penuh atas sekte Tayi dan menyuruh mereka pergi saja. Jin So-won mendekatkan wajahnya ke arah Gyeon Sok yang sudah mengertakkan gigi menahan amarah. Dengan nada dingin, Jin So-won kembali menegaskan bahwa dirinya memang akan bertanggung jawab atas sekte Tayi. Mendengar hal itu, wajah Gyeon Sok seketika memerah karena emosi, sementara keringat dingin mulai mengucur. Ia mengumpat kesal dan menyebut Jin So-won sebagai bocah brengsek yang hanya bisa menggertak dengan konyol. Entah karena terlalu berani atau memang bodoh. Padahal Jin So-won seharusnya tahu betul bahwa sekte Tayi sama sekali tidak memiliki sumber dana lain. Para murid sekte Tayi terlihat cemas dan ketakutan melihat situasi yang semakin menegang. Gyeon Sok pun terus berteriak bahwa gara-gara kelakuan Jin So-won, sekte Tayi akan kembali ke masa-masa sulit, sampai tidak mampu makan bubur dan harus mengenakan pakaian kumal seperti sekte beggar. Dengan mata melotot dan wajah merah padam dipenuhi amarah, Gyeon Sok menunjuk Jin So-won sembari bersumpah bahwa meskipun Jin So-won sampai berlutut dan memohon mati-matian, dirinya tidak akan memberikan satu koin pun untuk mendukung sekte Tayi lagi. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara seseorang yang meminta maaf karena menyela pembicaraan mereka. Sosok itu melangkah maju sembari bertanya apakah posisi sponsor untuk sekte Tayi saat ini sedang terbuka. Mendengar ada seseorang yang berani memotong pembicaraannya, pemimpin Serikat Dagang Jeryong langsung tersulut emosi. Ia berbalik sambil membentak dan mempertanyakan siapa orang brengsek yang berani menyela saat dirinya sedang berbicara. Namun begitu melihat sosok yang berdiri di hadapannya, mata Gyeon Sok langsung melotot lebar. Ia benar-benar terkejut hingga tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Ternyata sosok gagah yang datang tersebut adalah Wang Gumsan. Ia berjalan santai memasuki area sekte Tayi bersama Soso yang terlihat sibuk memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Di belakang Wang Gumsan, Soso melambaikan tangannya dengan ceria sembari menyapa Jin So-won ora boni. Mendengar panggilan akrab tersebut, Hong langsung terlihat terkejut sekaligus cemburu. Kang Chae-seok dan Jin Tae-san juga sama-sama melebarkan mata. Mereka tidak percaya dengan sosok yang kini berdiri di hadapan mereka. Keduanya bahkan saling berbisik untuk memastikan apakah pria tersebut benar-benar Wang Geumsan, pemimpin keluarga Wangga yang masuk dalam daftar 3 orang terkaya di bawah langit. Sementara itu, pemimpin Serikat Dagang Jeryong yang sebelumnya begitu tinggi hati langsung terlihat gelagapan. Ia bahkan mulai gagap dan panik, sama sekali tidak mengerti mengapa sosok sehebat Wang Geumsan bisa muncul di tempat seperti ini. Wang Geumsan sendiri tetap melangkah santai menaiki tangga. Ia kemudian menjelaskan bahwa hari ini merupakan pertama kalinya ia pergi keluar bersama putrinya. Karena itu, suasana hatinya sebenarnya sedang sangat baik. Sambil terus berjalan, Wang Gumsan melanjutkan bahwa karena ini adalah momen yang spesial,
Ia ingin menunjukkan hal-hal yang baik di hadapan putrinya. Ia juga ingin memastikan bahwa putrinya hanya mendengar kata-kata yang baik. Mendengar sindiran yang begitu halus, tetapi terasa menusuk hingga ke dalam, wajah pemimpin Serikat Dagang Geryong langsung berubah pucat pasi. Matanya melotot lebar, sementara keringat dingin mulai membasahi seluruh wajahnya. Dengan tatapan dingin yang terasa menekan dan mengintimidasi, Wang Gumsan akhirnya berdiri tepat di hadapan Gie Yeon Sok. Ia menatap pria itu dari atas dengan sorot mata yang tajam, lalu berkata dengan nada berat bahwa dirinya ingin melihat dari dekat seperti apa wajah brengsek yang terus-menerus berbicara kasar tersebut.